Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali ke praktikum text mining. Di video kali ini kita akan membahas tentang tweet data analysis, di mana kita akan melakukan crawling untuk tweet yang ada pada X dan juga melakukan topik modeling pada post tersebut. Oke, pertama-tama di sini ada post text analysis. Nah, ini adalah cara untuk mempelajari dan mencari informasi yang berguna untuk menciptakan sebuah berita dari kumpulan teks yang dikumpulkan pada post Twitter atau X dengan syarat dan batasan tertentu. Ya, jadi di sini contohnya misalnya ada seorang influencer ya yang sering nge-endorse. Nah, kita mempelajari cara endorse-nya dia tuh gimana sih dengan kata-katanya atau dengan teks yang dia post di X atau Twitter tersebut. Kayak gitu misalnya contohnya. Kita analisis apakah yang sering dipakai oleh si public figure tersebut. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada X ya atau Twitter. Twitter atau yang sekarang dikenal sebagai X adalah salah satu media sosial yang sangat aktif di berbagai negara, sehingga menganalisa teks pada suatu brand ataupun public figure dapat memberikan informasi yang penting bagi sebuah perusahaan dan juga individual. Nggak cuman sebuah brand ataupun public figure ya, kayak misalnya kita mau eh, menganalisa teks dari sebuah topik, misalnya contoh kalau timnas lagi menang hype-nya kayak gimana gitu, kita bisa analisa ya dari si teks-teks tersebut yang udah kita kumpulkan. Biasanya respon para si pendukung timnas ini kayak gimana sih kalau timnas menang. Nah, kalau timnasnya kalah itu kayak gimana sih. Nah, itu ya contohnya. Next, kita lanjut lagi. Ya, di sini ada implementasinya. Yang pertama itu ada crawling. Crawling itu adalah mencari data untuk diproses sesuai kebutuhan yang diperlukan user. Yang kedua, sampling menggunakan topik modeling. Nah, ini adalah proses yang uh, memproses data yang tadi udah dikumpulkan ya, dan mencari tahu informasi yang dapat diambil gitu. Gak cuman sentimen analisis kayak oh dia tuh komentar positif, negatif dan segala macam gitu. Banyak bisa di bisa dijadikan banyak sekali analisa ya. Misalnya kayak tadi kalau misalnya seorang public figure ada nge-endorse, dia itu kayak gimana gitu teks yang dia keluarkan. Atau misalnya orang yang sedang mengujar kebencian biasanya itu kata-katanya gimana gitu. Atau misalnya mau mencari orang yang menanyakan sesuatu tentang produk, jadi bisa tahu oh di X nih masih banyak orang-orang yang menanyakan tentang produk A, B atau C. Nah, bagaimanakah nanti kita bisa mengimprove dari si marketingnya kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada topik modeling sendiri ya. Topik modeling ini adalah teknik dalam analisis teks yang digunakan untuk mengidentifikasi topik-topik yang tersembunyi dalam sekumpulan dokumen. Teknik ini sangat berguna dalam pemrosesan bahasa alami atau NLP untuk memahami struktur dan tema utama dalam kumpulan data teks yang besar. Nah, sebenarnya topik modeling ini cocoknya dipakai buat kayak contoh, hmm, kalian menganalisa sebuah atau ratusan atau ribuan buku ya. Nah, dari buku itu misalnya dari satu bab, dari satu section buku, apakah topik utama yang ada di dalam si bab tersebut. Nah, si topik modeling ini akan ya sekali lagi mencari topik-topik yang tersembunyi dalam teks tersebut kayak gitu. Ya nanti uh, jadi dari sebuah kalimat atau paragraf atau dokumen nanti ada kata-kata yang akan dijadikan yang akan dinilai bobotnya dan dijadikan sebuah topik gitu misalnya. Oke, next. Untuk topik modeling sendiri kita bakal pakai latent semantic indexing ya, juga dikenal sebagai LSI atau LSE, latent semantic analysis.
Nah, ini adalah teknik matematika dan statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara sekumpulan dokumen. Nah, nanti kita aplikasikan dalam Orange ya. Nah, terus selanjutnya ada crawling ya. Di sini kita balik lagi ya ke data engineering, di mana crawling teks ini merujuk pada proses pengumpulan konten teks dari halaman web menggunakan program komputer. Dulu pas data engineering kita pernah belajar yang namanya scraping. Nah, di sini ada bedanya nih, web crawling dan web scraping. Di mana web crawling itu identifying multiple targets for web scraping, data discovery using bots. Itu maksudnya jadi kita tinggal identifikasi ya target-target yang pengen kita ambil nih, kita pengen scraping ya. Terus nanti diotomasi ya eh, pengumpulan datanya gitu menggunakan sebuah algoritma ataupun bot. Ya nanti akan diajarkan caranya di Python, karena di Orange itu sudah tidak bisa lagi memakai Twitter API gitu. Nah, terus yang bedanya dengan web scraping itu apa sih? Nah, web scraping ini dia focusing on a specific target. Jadi cuman satu yang bisa kita ambil gitu. Jadi kayak dulu contohnya kita mau ngambil sebuah tabel. Oh, berarti kita harus mencari tabel yang spesifik untuk diambil datanya kayak gitu. Data extraction using scraping software ya. Jadi beda gitu softwarenya. Nah, di sini ada workflow dari Orange ya, nanti kita bakal pakai, tapi sekarang ke crawlingnya dulu ya, karena crawlingnya tidak bisa di Orange, makanya bakal di Python. Nah, ini Python buat crawlingnya ya. Nah, sebelum teman-teman bisa crawling ya, teman-teman harus buka Google Chrome dulu. Ya, misalnya di sini pakai akun saya deh. Nah, kalau udah buka Twitter, teman-teman bisa buka ini ya, bisa buka explore ya. Ini tampilan awal Twitternya di home, terus explore ya. Tapi ini nggak dipakai ya, kita cuman pengen ngambil yang namanya token ya, authorization token. Nah, di sini teman-teman bisa pencet F12 ya. Terus di sini ada di application ya. Nanti biasanya awalnya nih elemen dulu. Nah, cari teman-teman di application. Nah, di application di sini ada di kanan sini ya, ada storage. Di dalamnya ada cookies. Nah, di cookiesnya itu ada https://x.com. Nah, di situ kita klik ya. Nanti di sini bakal ada out token. Nah, ini yang akan menjadi gateway kita buat crawling tersebut gitu. Jadi si engine-nya nanti atau si package-nya dia bakal menggunakan out token ini untuk mengakses search bar yang ada di Twitter kalian gitu. Nah, ini bisa di copy ya teman-teman. Usahain jangan di share ke siapapun ya. Ini nggak apa-apa pakai Twitter saya, tapi jangan pakai yang di video ini juga gitu. Usahakan pakai token yang ada di yang punya kalian sendiri gitu. Soalnya nanti kalau misalnya satu token dipakai buat banyak orang gitu, Twitternya bisa ke ban ya. Oke, kalau kalian udah bisa langsung balik ke Pythonnya ya. Lalu ikutin aja semua yang ada di sini. Di sini ada tanda seru curl min sl deb debnodesource.com setup 18.x sudo stick bas. Nah, ini buat apa sih? Nah, kita bakal pakai sebuah node source ya yang OS-nya tuh pakai Debian. Jadi teman-teman misalnya teman-teman klik ini ctrl klik, hilang. Oh, ini nih. Jadi ininya aja. Nah, di sini bakal ada node source ya.
Node.js DB repository ya. Jadi di sini dia bakal nginstalin ya node source-nya dari si node source-nya ini, website node source-nya ini ya. Latest-nya dia versi 20 tapi kita pakai yang 18 aja, nggak apa-apa. Terus kalau udah kita pakai komen tanda seru sudo apt get install strip y node.js ya. Nah, ini nih kita jalanin komennya. Nah, kalau udah nanti tungguin install selesai ya. Ini dilewatin ini token saya. Terus kita balik lagi ke pencarian datanya. Nah, pencarian data itu sebenarnya simpel. Kita cuma butuh 3 variabel, yaitu data. Data ini bakalan jadi nama dari file yang akan kita simpan ya. Bentuknya mau apa, di sini CSV. Search keyword. Nah, ini di sini search keywordnya apa? Contoh, di sini ada from Elon Musk. Nah, jadi kalau misalnya di Twitter itu ada fitur yang sedikit menarik ya. Di sini kita bisa nyari spesifik search dari si usernya. Nah, di sini misalnya add from Elon Musk, dia bakal nyari Twitter yang dipost sama Elon Musk doang ya. Itu no, Elon Musk doang. Nah, misalnya contoh mau Kominfo juga bisa, tadi ada historinya ya, soalnya habis coba-coba. Misalnya from Kominfo. Nah, ini dari Kominfo doang itu ya. Misalnya dari IndiHome, Telkom deh. Nah, ya, misalnya kayak gini. Dari username Telkom ya, ini username-nya tuh @telkom. Nah, atau dan bagaimana pokoknya search bar ini tuh yang kita ketik di dalam search keyword tadi mana? Nah, yang kita ketik dalam search keyword itu bakal jadi apa yang kita cari di dalam search barnya. Terus ada limit. Nah, limitnya sini sama dengan 100, berarti kita bakal nyari 100 tweet. Ya, kayak gitu. Ini coba saya sambil nunggu. Terus kita bakal ngeluarin komen yaitu npx. Npx itu artinya node package execute ya. Dimana teman-teman mungkin sering lihat kayak npm ya. Npm tuh dia node package manager. Nah, dari node package manager ini bedanya dengan npx, yaitu node package manager itu lebih ke dia menginstal package-nya ke dalam sebuah sistem. Nah, kalau npx ya, kita cuma menggunakan platform node-nya untuk execute ya. Jadi kita cuma mendapatkan output, nggak perlu nginstal apapun ya. Tapi nggak semuanya bisa dipakai dengan npx gitu. Nah, jadi npx ini salah satu komen yang untuk menjalankan sebuah package ya tanpa harus menginstal si package tersebut di dalam sistem atau device kalian kayak gitu ya. Jadi di sini npx strip yes tweet harvest latest strip o ya. Jadi si package yang bakal kita pengen pakai ini adalah tweet harvest versionnya yang latest ya. Strip o itu strip o apa ya, lupa. Strip o itu output ya. Jadi npx strip yes kita bakal pakai exec atau menjalankan si tweet harvestnya dengan version latest ya. Kita pengen outputnya itu data ya. Data berarti bakal berbentuk test elon.csv min search ya. S nya itu search search keyword ya. Terus di strip L ya, kita limitnya berapa? Limitnya itu 100. Strip token. Nah, tokennya ini nanti kita bakal masukin token yang ada di
Twitter kalian tadi alt tokennya ya. Jadi ini nggak usah dijalanin, ini langsung aja coba kita jalanin ya. Jadi nanti bakal kayak gini. Nah, di sini nanti dia bakal suruh masukin token. Nah, ini masukin aja tokennya yang sesuai dengan token teman-teman ya, jangan pakai yang ini. Kita enter aja langsung. Ini nggak usah. Nah, dia bakal ngebuka Twitter search page ya, terus dia bakal filling in keywords from Elon Musk. Ya, dia bakal nyari sampai 100 Twitter. Oh iya, perlu diingat juga teman-teman ya, kenapa dipakein token karena di Twitter itu sekarang ada limitnya free user itu kalau nggak salah 500 atau 800 tweet gitu sehari mereka bisa ngelihat. Nah, makanya di sini dilimit ke 100 aja. Untuk TA-nya nanti jadi satu kelompok kan 3 orang ya. Dari 3 orang tersebut gitu, jadi masing-masing misalnya cari 200 atau 300 gitu cukup. Nah, ini udah. Kalau udah, ini misalnya kita jalanin aja buat ngelihat datanya ya. Nah, ini adalah data-data yang dikumpulkan dari tweet harvest tadi. Oke, kalau gitu sekarang tinggal kalian buka si file explorernya, dibuka si ini, terus di download yang test.elon underscore elon.csv. Ya, ini di download aja ya, karena saya udah punya, nggak usah download lagi, berarti tinggal kita buka orange-nya. Nah, di sini ada orange di mana kita akan mengimport file CSV file ya. Di sininya ini tes CSV nggak sama, tapi pasti nanti datanya beda-beda karena tiap hari kan Elon Musk tuh update post ya di Twitter ya. Pasti hasilnya pun akan berbeda gitu. Nah, nanti kita bisa lihat di sini tuh ya, full text yang kita bakal pakai itu yang full textnya. Nah, makanya di situ kita pakai corpus ya. Use text featuresnya itu diganti sama full text. Ya, yang ini dua ignore aja. Ya, nanti teman-teman bisa lihat dari sininya. Kalau yang tanda tanya ini berarti yang kosong. Ya. Terus di sini ada, kita bisa pakai BOW atau back of words ya. Sama aja sih, nggak ada yang beda-beda banget. Nah, ini adalah apa namanya? Word cloud ya. Jadi kata-kata yang paling sering keluar di 100 tweet Elon Musk tadi ya. Terus ada ini kayaknya, kita ganti deh. Ini kayaknya. Nah, ini yang ini. Nah, jadi
Kalau udah, mungkin pertama kita bahas dari yang gak penting dulu ya, yang sentiment analysis. Ya di sini kita mau pakai metodenya apa? Boleh diganti-ganti kalau misalnya bahasanya beda. Di sini juga ada bahasa Indonesia. Nanti dia bakal ngeluarin sebuah eh ini ya, sebuah ini bar plotnya nggak bisa dipakai. Karena kita nggak bisa nambah atau milih dimensi sesuai yang kita pengen ya. Tapi di sini kita bisa lihat ya, dari contoh dari teks pertama gitu, dia tuh dikategorikan sebagai apa, positif, negatif, atau neutral ya. Di sini dia lebih ke neutral. Nah, ini misalnya yang kedua ini neutral ya, ini positif nih yang ke-18, terus ada yang negatif. Yang negatif kayaknya ini doang nih. Cuman ya ini karena dia tweetnya tuh cuman dikit-dikit doang, jadi nggak bisa dianalisis secara penuh ya. Nah, selanjutnya ada tweet profiler ya. Di sini apa yang pengguna tweet itu rasakan ya. Jadi kayak contoh di sini, nah di sini ada, nanti ada featuresnya itu joy, emotion ya. Jadi kayak ini joy ya, ini ada sadness, ada fear ya, surprise ya. Ini mungkin gara-gara ada thanksnya jadi dia surprise, joy ya. Nah itu kita, nih kalau ini bisa lihat di distribution. Nah tuh kayak dia ini lebih banyak surprise daripada yang lainnya. Nah di sini juga ada extra keyword ya. Di sini keywordnya tuh dia karena ini preprosesnya tuh walaupun udah remove URL, dia tuh nggak bisa nge-remove link dari Twitter gitu. Nanti dikasih tahu caranya. Jadi ini nggak terlalu penting karena ini cuman biar ada aja. Terus yang terakhir ada topik modeling. Nah, di topik modeling ini kita bisa klik yang manapun ya. Cuman yang paling enak tuh yang latent semantic indexing, karena dia tuh ngasih tahu jadi karena dia teksnya dikit-dikit ya, jadi hasilnya pun begini nggak apa-apa. Nah, dari setiap dokumen ataupun tweet yang Elon Musk itu kasih ya, itu tuh dalam tweetnya itu apa sih yang kira-kira akan menjadi topik dari kalimat-kalimat yang ada di dalam teks tersebut kayak gitu. Nah, kayak contoh di sini ada coba kita riset lagi. Jadi kadang harus di reset ya. Akan dia ngambil topiknya 10 ya, random. Nah, misalnya dari tadi nih ada sih nih si number 12 today Tesla Sawyer Merit external customer sticking build. Nah, itu kan dia tuh nggak ada yang sama sekali nyambung ya. Jadi di sini tuh dia tuh yang tidak bisa menjadi topik gitu. Kalau misalnya topiknya banyak, mungkin dalam satu topik itu ada yang hijau, ada yang merah. Nah, tapi karena di sini cuman ada dikit teksnya, jadi dia kayak gini gitu. Nah, jadi ini adalah topik-topik yang kemungkinan bakal muncul atau topik sebenarnya dari post atau kalimat yang dikeluarkan oleh Elon Musk. Kayak gitu ya. Contoh di sini nih, mungkin nih nomor 8 ya. Kita cari yang Japan, berarti kita lihat di corpus terus yang Japan. Nah, di sini ada tulisannya nih. I am glad the government of Japan recognize the importance of this matter. If radical action isn't taken, Japan and many other countries will disappear. Nah, berarti kan ini kan ini tentang politik ya gitu. Dia mengutarakan pendapatnya gitu. Tapi kata per kata dari si kalimat ini ya itu saling berbobot, saling mendukung satu sama
lain gitu. Kayak misalnya radikal ada action ya. Government sama Japan gitu, pemerintahan dan nama negara. Recognize the importance. Nah, berarti eh dia tuh mengenali kepentingannya gitu dan yang lainnya gitu ya. Itu salah satu contohnya. Oke. Jadi apa yang bisa diambil dari apa namanya? Topik modeling ini ya, kita bisa menganalisa apa sih topik-topik penting yang mungkin perlu kita ketahui dari si dokumen atau paragraf teks atau kalimat teks tersebut yang ingin kita analisa kayak gitu ya. Jadi outputnya nih kayak gini gitu. Jadi topiknya tuh mau berapa banyak ya. Mungkin teman-teman kalau masih belum paham gitu, ada sedikit, ada bukan ada sedikit sih, ada banyak gitu artikel-artikel tentang latent semantic indexing ya. Ijo tuh dia tuh kayak gimana dan merah tuh dia tuh kayak gimana gitu. Jadi dia ada bedanya. Oke. Contoh misalnya kalau kita nanti di sini dia akan, nah di sini nih di word cloud-nya ya. Nanti kita bisa pakai weight-nya dia nggak bisa di, ini minus, kemarin dia plus, harusnya dia plus ya. Ya jadi eh harusnya yang bebannya paling besar, nah itu adalah dia yang istilahnya dia adalah topik yang paling besar yang paling sering digunakan dan itu sangat berbobot kayak gitu. Coba korpusnya kita ganti, salah, kita pakai yang tes. Nah ini nih misalnya nih, nah ini dia lebih, dia kebalikannya ya, karena tadi saya bilang tiap kalian nge-crawling itu pasti datanya beda karena tiap hari mungkin tiap jam gitu Elon Musk tuh nge-tweet ya gitu. Jadi kalau di sini dia word cloud-nya paling gede tuh dia Tesla ya, bobotnya ya. Great, Match sama Starship gitu. Tapi setelah di topik modeling ini paling gede tuh dia 12 ya. 12 nih FST, 12 Tesla Today. Nah, itu adalah topik yang paling berbobot di kata-katanya tersebut. FSD itu apa? FSD itu dia full self driving ya, itu teknologi ya. Jadi kalau nggak salah ini tuh dia tuh ngasih tahu tentang teknologi self drivingnya Tesla versi 12. Nah, nah ini kan teksnya lumayan banyak gitu, jadi dia lebih berbobot dan topik-topik yang di ini pun dia tuh nyambung satu sama lainnya kayak gitu. Oke. Nah, jadi itu adalah uh, output dari topik modeling ya. Kenapa kita memakai topik modeling untuk text mining? Dan yang terakhir, ini mungkin tambahan untuk pembelajaran TA ya. Jadi karena linknya itu tadi nggak bisa dihapus, di sini saya ada bikin ya uh, regular expression buat ngapus si linknya tersebut gitu. Nah ini misalnya tadinya teksnya kayak gini, massive increase in likes after they were made private ya, terus ada linknya. Terus kalau udah kita clean text, di sini ada uh, teksnya, terus linknya tuh hilang ya. Nah ini udah dibuat clean semuanya ya. Jadi kalau ini kan datanya 100, berarti in range 0 sampai 99 ya, itu disesuaikan sama data kalian. Nah nanti ada data cleannya, jadi ini disesuaikan sama data yang kalian punya. Oke.
Nah, paling itu aja dari saya. TA-nya akan dibagikan juga ya. Jadi semoga berhasil. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.